Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maulidah Hasni, NIM 170102040766. Ibu dari Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bentuk aljabar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar hari ini dapat mendapatkan berkah. Nah, untuk definisi aljabar, bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap, dari variabel nilai berubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, dan pengakaran. Kita dapat memahami contoh-contoh di atas apabila telah mengenal definisi dari suku, faktor, koefisien, konstanta, variabel suku jenis, dan tidak sejenis. Nah, sekarang kita masuk ke definisi suku. Apa sih suku itu? Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda minus atau plus. Contoh, misalkan 9A ditambah 2B terdiri dari suku yaitu 9A dan 2B. Contoh lagi, misalkan 3N kuadrat dikurang 2N dikurang N berarti terdiri dari 3 suku yaitu 3N kuadrat, 2N, dan N. Nah, untuk penyebutan 2 suku itu dinamakan binom, untuk penyebutan 3 suku itu dinamakan trinom, sedangkan untuk suku banyak itu dinamakan polinom. Dan jika ada suku biasa itu disebut suku tunggal. Sekarang kita masuk yang kedua yaitu faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh yang dapat kita ambil yaitu misalkan M dikali N dikali O. Nah, di situ faktornya adalah M, N, dan O. Nah, untuk yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu perubah. Jika terdapat koefisien nilainya 1, maka tidak perlu ditulis misalkan 1B, 1C, atau 1D. Nah, itu cukup ditulis 1A, B, dan C. Misalkan 1A dikurang 1B dikurang 1C, berarti cukup ditulis A dikurang B dikurang C. Satunya tidak perlu ditulis. Contohnya, misalkan 5x kuadrat ditambah 2y dikurang 2, maka 5 merupakan koefisien dari x kuadrat atau x pangkat 3 misalkan. Yang keempat yaitu konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan atau tetap. Contoh misalkan 9A kuadrat ditambah 8B dikurang 3. Maka suku 3 merupakan konstanta, 3 yang di ujung yang tidak mempunyai variabel. Nah, kalau ada A itu dinamakan variabel ya. Jadi kan tadi contohnya misalkan 9A kuadrat ditambah 8B dikurang 3. Nah, 3 yang di ujung itu dinamakan konstanta. Sekarang yang kelima yaitu suku jenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda disebut suku tidak sejenis. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Sekarang kita masuk dulu yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di situ sudah Ibu ambil contoh yaitu A 5AB ditambah 3AB ditambah 2AB itu menghasilkan 5 ditambah 3 ditambah 2AB yaitu 5 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 10. Jadi AB-nya tinggal kita tulis cuma 1 kali. Sekarang yang kedua yaitu 6AB dikurang 3AB. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 3 itu menghasilkan 3AB. Sekarang yang ketiga. Contoh, sederhanakan bentuk yang di samping ya. Itu ada contohnya 5A dikurang 2B ditambah 3A ditambah 4B dikurang 3C. Nah, itu maka kita dekatkan dulu yang A yang mana, yang B yang mana, dan yang C yang mana. Di sana kan yang A itu adalah 5A dan 6A. Nah, itu maka kita dekatkan. Jadi 5A ditambah 6A terus min 2B ditambah 4B dikurang 3C.
Jadi yang A dijumlahkan dengan A, 5 ditambah 6 itu sama dengan 11A, min 2 ditambah 4 itu sama dengan 2B. Terus untuk yang C, karena tidak punya kawannya, maka tinggal kita tulis aja min C. Jadi hasilnya adalah 11A ditambah 2B dikurang 3C. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menurut lajur atau kolom sejenis. Di sana sudah ada Ibu ambil contoh, misalkan 2A ditambah B ditambah 3C, kita tambahkan dengan 5A dikurang 4B dikurang 5C. Berapa hasilnya? Jadi tinggal kita jumlahkan saja yang A dengan yang A. Jadi 2A ditambah 5A itu sama dengan 7A, dan B ditambah min 4B itu menghasilkan min 3B. 3C ditambah min 5C itu menghasilkan min 2C. Itu tinggal kita tambahkan langsung ke bawah aja, seperti penjumlahan biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perkalian. Menyatakan perkalian konstanta dengan suku 2 sebagai jumlah atau selisih distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan misalkan A dikali B plus C, maka hasilnya adalah A dikali B dan A dikali C, gitu ya. Jadi A dulu dikali B, terus A dikali C. Nah, sama dengan pengurangan, yaitu misalkan A dikali B dikurang C, maka A dikali B terus dikurang A dikali C, gitu ya. Dari yang di luar kolom dikalikan ke dalam kolom satu kali, terus dikalikan ke satu kalinya, gitu. Terus dengan mempergunakan distributif perkalian, maka perkalian konstanta dengan suku 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah atau selisih. Yang keempat adalah pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan, sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku maka dapat menggunakan cara bersusun. Contoh yang A, di sana ada 8A kuadrat B dibagi dengan 4AB. Maka 8 dibagi 4 itu kan sama dengan 2. Nah, di sana kan A pangkat 2 dibagi dengan A, jadi kan pangkatnya dikurangkan. A pangkat 2 dikurang A pangkat 1, maka hasilnya jadi A saja. Dan misalkan B-nya tidak mempunyai pangkat, maka jika tidak mempunyai pangkat, maka B itu dianggap pangkat 1. Jadi B pangkat 1 dikurang B pangkat 1, maka hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 2A. B, 6X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dibagi 3X Y pangkat 3 Z pangkat 2. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. X pangkat 3 dikurang X saja, maka menghasilkan X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang dibagi dengan Y pangkat 3, maka menghasilkan Y min 1 karena pangkatnya dikurangkan ya, jangan lupa. Dan Z biasa, Z pangkat 1 artinya dibagi dengan Z pangkat 2, maka menghasilkan Z minus 1. Maka hasilnya adalah dari 6X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dibagi dengan 3X Y pangkat 3 Z pangkat 2, hasilnya adalah 2X pangkat 2 Y pangkat min 1 Z pangkat min 1.